Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita dan kesempatan untuk bertemu pada bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah utus dari kalangan orang-orang ummi, orang-orang yang tidak membaca dan tidak menulis, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul dari kalangan orang-orang ummi, yakni orang-orang yang tidak bisa membaca lagi menulis. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang mana tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati-hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan kemudian juga mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan juga hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca kitab apapun, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut, ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhuttuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Tidaklah engkau wahai Muhammad pernah membaca suatu kitab apapun sebelum kitab Al-Qur'an ini, wala takhuttuhu biyaminik, dan juga engkau tidak pernah menuliskannya dengan tangan kananmu, idzal lartabal mubtilun. Apabila itu terjadi, sekiranya itu terjadi, maka orang-orang yang mengingkarimu pun akan meragukanmu. Jadi hikmahnya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan atau diutus dari golongan orang-orang yang ummi agar Al-Quran itu tidak disangka dikarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Predikat ummi ini tidak menjadikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecerdasannya rendah, tidak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling alim dan orang yang paling berilmu di antara kalangan umat-umat Quraisy. Jamaah Masjid Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar apa? Kalian itu mau berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bilisanin arabiyyin mubin, bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat yang amanah, yakni Jibril alaihi salam, dan kemudian dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang fasih, yakni bahasa Arab yang jelas. Maka ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab ini sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Dan pertanyaannya adalah, apakah tulisan Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad, atau bentuk tulisan ini berasal dari Nabi Muhammad SAW? Perlu kita ketahui bahwasanya penulisan Al-Quran ini terbagi menjadi 3 tahap. Fase penulisan Al-Quran pada tahap pertama terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yakni pada zaman kenabian. Bahwasanya pada zaman Nabi Muhammad SAW penyandaran Al-Quran ini lebih terpaku kepada hafalan daripada tulisan, dikarenakan kecerdasan para sahabat dalam menghafal Al-Quran dan kemudian minimnya orang-orang yang mampu membaca lagi menulis, serta minimnya alat-alat tulis pada zaman itu. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW setiap menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam, kemudian Rasul SAW memanggil para kutabul wahyi, yakni orang-orang yang
para sahabat yang ditunjuk oleh Nabi untuk menuliskan wahyu, sehingga Nabi pun mendiktekannya, dan akhirnya para kutabul wahyi ini, yakni para sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan wahyu ini, kemudian menuliskannya entah nanti di atas pelepah kurma, atau di potongan kulit kering, ataupun juga di permukaan batu cadas, bisa juga di tulang belikat unta. Dan kemudian setelah Rasulullah SAW mendikte, dan kemudian para penulis wahyu menuliskannya, kemudian para penulis wahyu ini mengulangi apa yang telah ia tulis dan dibacakan kepada Rasulullah SAW untuk memastikan bahwasanya pada penulisan tersebut tidak ada penambahan atau pengurangan dalam menuliskan Al-Quran. Jamaah Masjid Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahap kedua penulisan Al-Quran ini terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana pada kepemimpinan Abu Bakar terjadi peperangan terhadap orang-orang yang murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan peperangan ini terbanyak dari kalangan orang-orang penghafal Al-Quran dari para qurra, yang dari kalangan para sahabat, terbunuh pada peperangan tersebut. Akhirnya mendorong untuk Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, dan ini adalah salah satu saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tapi awalnya Abu Bakar itu merasa ragu karena takut ini menjadi sesuatu yang diada-adakan dan menjadi dosa. Akan tapi setelah Umar bin Khattab mengulang-ulang sarannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya terbukalah hati Abu Bakar untuk akhirnya mengumpulkan Al-Quran yang pada zaman Nabi Muhammad SAW awalnya masih tercecer-cecer. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di potongan kulit, tulang belikat unta, dan juga di permukaan batu cadas. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dari Al-Quran yang tercecer-cecer tersebut untuk menjadi satu mushaf, dan juga mengumpulkannya dari para penghafal Al-Quran. Yang mana pemilihan Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dikarenakan Zaid bin Sabit adalah salah satu dari kutabul wahyi, dari penulis wahyu, dan juga dari kecerdasan dan cemerlang pemikiran Zaid bin Sabit. Dan kemudian pada pengumpulan Al-Quran ini akhirnya dijadikan kesepakatan bagi seluruh umat muslimin, dan justru pengumpulan Al-Quran ini menjadi salah satu keutamaan pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kemudian mushaf yang sudah dikumpulkan ini akhirnya digunakan sampai pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tahap yang ketiga, yakni adalah pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita akan jelaskan tahap penulisan Al-Quran ini secara ringkas agar tidak terlalu panjang. Pada zaman Utsman radhiyallahu anhu, ketika itu terdengar bahwasanya banyak Al-Quran yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini dibacakan dengan dialek yang berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Maka faktor ini yang mendorong Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ingin mengumpulkan Al-Quran, mushaf-mushaf tersebut dijadikan satu bacaan agar tidak terjadi fitnah dan tidak terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Zaid bin Sabit beserta 3 orang Quraisy lainnya, yakni Abdullah ibn Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kemudian Utsman mengatakan kepada mereka, apabila ada yang berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit, maka Utsman memerintahkan untuk menuliskan Al-Quran tersebut dengan bahasa kaum Quraisy, karena Al-Quran ini turun dengan bahasa Quraisy. Maka kita dapati perbedaan pada pengumpulan Al-Quran ini setiap zamannya. Tahap pertama yakni pada tahap zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana pengumpulan tersebut adalah dituliskan secara didikte dan masih tercecer-cecer. Kemudian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan menjadi satu mushaf, dan kemudian pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dijadikan satu bacaan agar itu tidak terjadi perbedaan bacaan antara kaum muslimin. Dan akhirnya setelah dituliskan mushaf tersebut menjadi satu bacaan, akhirnya Utsman pun mengirimkan kepada negara-negara agar dicetak lebih banyak lagi.
Maka riwayat yang kita gunakan sekarang dengan membaca Al-Quran ini, mushaf yang kita gunakan sekarang adalah mushaf yang sudah disatukan bacaannya pada zaman Utsman radhiyallahu anhu. Maka orang-orang pun menyebutkannya itu sebagai mushaf Utsmani, yakni mushaf yang memang setelah disatukan bacaannya pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini bacaannya secara mutawatir. Kesimpulannya ialah bahwasanya Al-Quran itu bentuk penulisannya itu tidaklah dari Nabi Muhammad SAW. Secara sisi huruf hijaiyah dan bahasa Arab tersendiri itu sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Quraisy, dan kemudian sampai sekarang Al-Quran sudah menjadi satu bacaan yang sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Jamaah Masjid Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini semoga kita terus membangkitkan semangat kita untuk terus membaca Al-Quran, dan terlebih lagi pada bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, yang di bulan Ramadan ini, jadikanlah sebagai ajang kita untuk terus banyak membaca Al-Quran agar bisa menjadi bekal bagi kita untuk yaumul qiyamah nanti, dan bisa menjadi pemberat bagi hisab kebaikan, amal kebaikan kita. Dengan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.